Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 16 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Better atau Bitter. Lebih baik atau lebih pahit. Atau dengan kata lain ciri pribadi yang lebih. Better atau bitter. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal keempat ayat 31 sampai dengan ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bahwa kehidupan kami menjadi lebih baik atau lebih pahit, menjadi better atau bitter, itu sangat tergantung sikap kami sendiri, bagaimana mencerna, mengolah setiap pengalaman hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggris sangat baik sekali ya. Kalau better itu lebih baik, kalau bitter itu lebih pahit. Kita akan menjadi orang yang lebih baik atau menjadi lebih pahit atau menjadi lebih buruk. Itu adalah pilihan. Mari kita belajar tentang pengalaman hidup. Setiap orang punya pengalaman hidup, saudara-saudara, dengan kemudian respon yang berbeda. Misalkan, ini ada satu kasus, saudara, baru saja terjadi. Seorang anak yang saudara lihat di TV One, masih 19 tahun, lalu menabrak seorang pesepeda di Bundaran HI, kemudian dia kabur karena takut diamuk massa. Ini pengalaman yang tentu traumatik buat anak yang 19 tahun. Dan saya percaya, pasti dia tidak sengaja menabrak. Kalau itu hanya lecet biasa, kalau kemudian itu meninggal, lalu orang yang meninggal itu di depan mata dia, bukan ini sebuah pengalaman traumatik. Jadi artinya orang yang kaya dan mobil itu mobil mewah, bisa punya sebuah pengalaman traumatik. Jadi orang kaya punya pengalaman traumatik dengan kekayaannya, dengan mobil mewahnya. Ada orang yang punya traumatik karena justru dihina oleh orang yang membawa mobil mewah. Misalkan, ya dia dengan sengaja dia sedang jalan dan mobil mewah itu juga ditumpangi, disetir, dikendarai oleh anak yang 19 tahun, lalu dengan sengaja sebagai bentuk penghinaan dia sedang berjalan di samping, lalu tatkala ada genangan air, dengan sengaja mobil itu kemudian dikencangkan, lalu dia terciprat kotoran dari air yang tergenang di jalanan tersebut. Ini juga pengalaman. Sahabat seperjalanan, setiap kita punya pengalaman traumatik, setiap kita punya pengalaman yang buruk, setiap kita punya pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Pengalaman ditolak, pengalaman kekurangan, pengalaman ditinggalkan, pengalaman sakit, pengalaman direndahkan, atau kemudian pengalaman dibullying, pengalaman segala sesuatu. Semua pengalaman itu pengalaman yang sama. Respon kita akan menentukan kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Menjadi better atau bitter. Menjadi lebih baik atau lebih pahit. Itu sangat tergantung daripada kita semua. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32, apa yang dikatakan di sini? Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi kepahitan hidup itu bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan pertikaian, bisa menimbulkan fitnah. Itu kepahitan hidup. Jadi kepahitan itu sesungguhnya adalah sesuatu pilihan. Apakah pengalaman buruk itu kita akan jadikan sebuah kepahitan, dan kepahitan itu menjadi racun dalam kehidupanmu. Kepahitan dihianati, kepahitan ditinggalkan, kepahitan engkau diberikan janji palsu, kepahitan engkau dimanfaatkan. Jadi dimanfaatkan, segala pengalaman buruk akan menjadi pahit atau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, sangat tergantung respon kita semua. Sahabat seperjalanan yang cukup menarik, saya membaca di Google seorang gelandangan yang bernama Khalil Refati. Di masa kecilnya itu dia adalah seorang pecandu narkoba. Dia masuk keluar daripada narapidana. Pengalamannya itu hancur-hancuran. Ya, dalam kondisi dilecehkan seksual, karena sebuah pengalaman hidup dilecehkan seksual, direndahkan, dimanfaatkan. Sehingga dia menjadi seorang pecandu narkoba, kemudian masuk
kemudian ke dalam mana? Ke dalam sel tahanan. Namun pada waktu kemudian satu hari mamahnya itu meninggal karena kanker. Mamahnya yang begitu mencintai dia, yang begitu mengasihi dia, dia terbelalak kaget ternyata bahwa kehidupannya itu sudah membuat orang tuanya, ibunya itu stres, depresi luar biasa. Bagaimana membimbing anaknya menjadi lebih baik. Dan dia bertekad untuk memberikan yang hidup yang lebih baik kepada ibunya. Namun ibunya tidak bisa lagi melihat perubahan yang terjadi. Namun dari sanalah kemudian dia menjadi seorang pebisnis yang sangat luar biasa. Pebisnis yang sangat luar biasa yang disebut dengan bisnis Sun Life yang ada ratusan cabang di Amerika Serikat yang bernama Khalil Rafati. Ini satu contoh. Contoh-contoh yang lain juga itu sangat banyak. Sangat banyak kalau kita tahu dengan seorang bisnismen yang bernama Ciputra. Umur 12 tahun, waktu umur 12 tahun papanya itu dipenjara di zaman Jepang. Pengalaman-pengalaman buruk itu yang membuat dia kemudian dia mengalami sebuah pengalaman bagaimana memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bob Sadino, seorang yang dulunya hanya pegawai biasa 9 tahun, dia pernah jadi buruh bangunan. Dia pernah jual telur dari rumah ke rumah. Kalau kita kemudian posisi di sana, ya sudah, ini sudah nasib saya. Tidak bisa berubah. Jadi pengalaman pahit, pengalaman buruk itu dianggap sesuatu yang buruk. Padahal justru orang yang pernah berada di bawah. Lalu dia berproses bagaimana mendaki sampai ke atas. Melewati proses yang sulit karena kenapa? Karena dia akan berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang better. Bukan menjadi pribadi yang bitter. Yang menjadi lebih pahit. Pengalaman hidup itu menjadikan dia semakin pahit, semakin terpuruk. Menjadi marah, bertikai. Kemudian tidak puas, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan orang tua. Mengapa saya dilahirkan ke dalam dunia ini? Dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa sikap kita itu menentukan kita akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Apalagi Tuhan menjanjikan kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan menyertai engkau. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan salahkan masa lalu, jangan salahkan pengalaman pahitmu, jangan salahkan latar belakangmu, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan gurumu. Tetapi pengalaman pahit itu yang membuat engkau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, sangat tergantung respon daripada dirimu sendiri. Apakah engkau akan menjadi pribadi yang optimis, akan menjadi pribadi yang berjuang, akan menjadi pribadi yang mengerti bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan Allah akan menyertai kehidupan sahabat seperjalanan sekalian. Sehingga mari seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang buruk itu kita akan buang, kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tetapi engkau akan mengubah dengan apa? Engkau akan menjadi orang yang ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat seperjalanan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, better, atau menjadi pribadi yang lebih buruk, bitter. Itu sangat tergantung respon dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan keadaan, salahkan lingkungan, salahkan orang tuamu, salahkan masa lalu, salahkan situasi, salahkan siapapun juga. Menjadi salah dan menjadi benar adalah respon kita. Waktu kita merespon dengan salah, pengalaman buruk itu, salahlah jalan ke depan kita. Sewaktu kita merespon menjadi lebih baik, respon dengan baik, maka lebih baiklah kehidupan kita di masa berikut. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala kesulitan dan kemudian persoalan dalam hidup, Tuhan yang akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan memohon sesuatu kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, akan menjadi lebih baik atau lebih buruk kehidupannya untuk setiap pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa lalu sangat ditentukan oleh sikap dan pilihanmu. Kamu akan menjadi pribadi yang better, lebih baik, atau bitter, menjadi orang yang lebih pahit dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Amin.